Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pemilu 1955. Nama anggotanya yang pertama ada Alika, Ananda, Andin, Arneto, Audi, dan Krisantea. Awal mula pemilu 1955. Indonesia sejak 17 Agustus 45 merupakan negara demokratis. Kenapa Indonesia tidak menjadi negara monarki? Karena Inggris pernah menjajah Indonesia, walaupun dalam jangka waktu 3 tahun. Belanda juga menganut sistem Eropa kontinental. Maka dari itu, sistem hukum Inggris tidak dapat diinternalisasi oleh Indonesia, yang sebelumnya menganut sistem hukum Eropa kontinental. Segala hal itu terbentuk dari adanya sejarah. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Di masa jabatan Soekarno, diselenggarakan pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII, khususnya pimpinan Kartosuwirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. 4 partai besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR, Masyumi 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR, dan Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi DPR. Dengan ini PNI sebagai pemenang pemilu yang pertama di Indonesia. Dengan ini dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Pahlawan telah mati-matian memperjuangkan hak-hak rakyatnya di zaman dahulu. Maka itu, sebagai warga negara Republik Indonesia, jika kita sudah memenuhi syarat untuk memilih, kita diwajibkan untuk menggunakan hak suara kita. Jadi, dari data tersebut, ada 6 partai teratas yang mendapatkan jumlah suara terbanyak, yaitu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan jumlah suara 8.434.653 dengan persentase 22,32% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 57 kursi. Selanjutnya ada Partai Masyumi dengan jumlah suara 7.903.886 dengan persentase 20,92% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 57 kursi. Selanjutnya ada Partai Nahdlatul Ulama atau NU dengan jumlah suara 6.955.141 dengan persentase 18,41% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 45 kursi. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan jumlah suara 6.179.914 dengan persentase 16,36% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 39 kursi. Selanjutnya ada Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dengan jumlah suara 1.091.160 dengan persentase 2,89% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 8 kursi. Selanjutnya ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dengan jumlah suara 1.003.326 dengan persentase 2,66% dan mendapatkan jumlah kursi sebanyak 8 kursi. Nah, ini adalah gambaran diagram batangnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi dapat mendapatkan total kursi sebanyak 57 kursi. Partai Nahdlatul Ulama dapat mendapatkan 45 kursi. Partai Komunis Indonesia mendapatkan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Kristen Indonesia dapat mendapatkan 8 kursi. Analisis diagram batang.
Jika dilihat pada diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa pada masa kepemimpinan Soekarno terjadi pemilu pertama kalinya pada tahun 1955 dan pemilu ini terdapat 6 partai yang paling banyak jumlah kursinya. Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa Partai Nasional Indonesia atau PNI mendapatkan total kursi sebanyak 57 kursi dan berhasil menduduki posisi pertama. Selain Partai PNI, dapat kita ketahui bahwa Partai Masyumi juga mendapatkan jumlah kursi yang sama, yaitu sebanyak 57, namun berada di tingkat kedua. Partai Nahdlatul Ulama atau NU meraih total kursi sebanyak 45 kursi dan menduduki peringkat ketiga terbanyak. Setelah Partai PNI, Masyumi dan NU, berikutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau bisa juga disebut dengan PKI yang menempati posisi keempat dan mendapatkan 39 kursi. Selanjutnya adalah Partai Syarikat Islam Indonesia atau juga bisa disebut dengan PSII dan Partai Keadilan Indonesia atau Parkindo yang sama-sama meraih hasil kursi yang sama yaitu sebanyak 8 kursi. Dengan adanya pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 1955, ada dampak yang terjadi di berbagai bidang. Dampak positif, 1. Kedaulatan di tangan rakyat terwujud secara nyata melalui pemilu. 2. Aspirasi rakyat bisa disampaikan. 3. Rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan yang mereka inginkan. 4. Pemilu menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik dan diharapkan mampu menjalankan amanat dengan lebih baik pula. 5. Pemilu disebut pesta demokrasi, yang artinya tempat rakyat bergembira, dekat dengan pemimpin-pemimpinnya. Adapun dampak negatif, 1. Biaya pelaksanaan pemilu sangat tinggi. 2. Pemilu jika dilakukan serentak yang diadakan membutuhkan tenaga yang besar. 3. Masih muncul berbagai kendala teknis seperti persebaran surat suara yang kurang merata. 4. Sistem pengawasan yang belum memungkinkan munculnya berbagai kecurangan. 5. Merebaknya politik uang yang dijalankan para kandidat. 6. Munculnya fanatisme politik yang memecah belah masyarakat dan memunculkan konflik. 7. Banyaknya kandidat yang harus dipilih membuat masyarakat kebingungan. Sikap demokrasi yang tertuang di Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, sehingga Rasulullah sendiri melakukannya, tegas Syahid Qutb dalam tafsir Zilal Quran. Rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka. Saat perang Badar, Rasulullah bermusyawarah meminta pendapat para sahabat tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy, bukan lagi kafilah dagang Abu Sufyan. Lalu, para sahabat pun menyatakan kesiapan untuk berperang bersama Rasulullah. Demikian pentingnya musyawarah atau syuro. Buya Hamka ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 159 ini membuat subjudul Syuro sebagai sendi masyarakat Islam. Panjang lebar, beliau menjelaskan contoh-contoh musyawarah di masa Rasulullah. Hikmah demokrasi yang ada di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 159. Hikmah yang bisa kami ambil dari surat ini, yaitu jangan mengambil keputusan sendiri jika dalam berkelompok di saat situasi yang penting. Dengarkanlah pendapat orang yang lain dulu, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan sendiri, atau tidak otoriter dalam memutuskan sesuatu. Contoh ini bisa kami ambil dari sikap Rasulullah yang selalu bermusyawarah ketika di situasi perang. Demokrasi menurut iman Kristen. Setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Di dalam sistem pemerintahan ada kesamaan kedudukan antar manusia dan tidak ada yang saling menguasai. Ini yang menjadi prinsip iman Kristen. Untuk mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, remaja Kristen dituntut untuk meningkatkan kejujuran dan menyalurkan kreativitas yang mengarah ke pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin yang terpilih, kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat atau hidup bersama. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.